saya Rini Yudita SPD. Saya mengajar di SDN 01 Meninjau, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021. LPTK saya Universitas Bengkulu. Pada hari ini, Rabu tanggal 18 Agustus 2021, saya melaksanakan uji kinerja yang akan saya laksanakan di sekolah saya sendiri. Kegiatan pembelajarannya akan dilaksanakan di kelas 4, tema 2, subtema 2, pembelajaran 2. Materi pokoknya adalah teks petunjuk dan sumber energi. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah problem based learning dan pendekatan saintifik TPACK. Selamat menyaksikan video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak, guruku terima kasihku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, pagi ini kita dapat bertemu kembali di kelas kita ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Untuk pagi ini, sebelum kita mulai berdoa, siapa anak-anak ibu tadi pagi yang datang pertama ke sekolah? Ya, bagus Rahma. Kemudian ada anak-anak ibu yang terlambat? Ya, bagus. Berarti anak-anak ibu semuanya sudah menerapkan kedisiplinan. Nah, untuk pagi ini yang memimpin doa kita mintakan kepada Sarul. Ya, Sarul, silakan. Siap, Rak. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga untuk anak-anak ibu semuanya. Nah, pada pagi hari ini Ibu ucapkan selamat datang kembali untuk anak-anak ibu semua, karena kita dapat bertemu di kelas kita ini untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Sekarang kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Nah, anak-anak ibu semuanya tetap jaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak ya. Jika kita tidak perlu keluar rumah, kita jangan keluar rumah. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran, coba anak-anak ibu semua perhatikan dulu, ada sampah di sekitarnya. Kalau ada sampah diambil ya. Tidak ada ya, bagus. Berarti anak-anak ibu sudah menjaga kebersihan. Baiklah anak-anak
pelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ada anak-anak Ibu yang tidak hadir? Ya, bagus ya. Usahakan kita itu jangan libur-libur sekolahnya ya, walaupun kita dalam masa pandemi kita harus tetap sekolah ya. Baiklah anak-anak Ibu, sebelum kita memulai pelajaran, kita bernyanyi dulu ya. 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahir bangsa Indonesia. Merdeka, kami merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, membela negara kita. Belas Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, kami merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, membela negara kita. Tadi kita telah menyanyikan lagu Hari Kemerdekaan. Kemarin adalah Hari Kemerdekaan Indonesia. Tanggal berapa ya? 17 Agustus. Agustus. Tahun berapa kita merdeka? Tahun 1945. Kita harus semangat ya, karena kita sudah merdeka. Dan untuk lebih semangatnya, kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Terima kasih anak ibu, sudah semangat semuanya? Baiklah anak ibu, untuk literasi kita pagi ini kita melanjutkan bacaan yang kemarin ya. Silakan baca cerita yang kemarin. Selesai? Silakan tutup kembali bukunya. Nanti kita lanjutkannya besok ya. Ibu, pada hari ini kita masih belajar tentang tema 2, subtema 2. Namun pada hari ini kita masuk ke pembelajaran 3. Ibu harapkan hari ini kamu dapat memahami tentang kalimat petunjuk, kemudian anak-anak ibu tahu bagaimana apa saja sumber energi dan perubahan yang terjadi pada sumber energi tersebut. Nah, kita mulai ya. Baiklah anak-anak ibu, sebelum ibu menjelaskan pembelajaran kita hari ini, siapa anak-anak ibu yang masih ingat pembelajaran kemarin? Ya Naila? Menghemat kertas. Kenapa kita harus menghemat kertas? Ibu, Ya Sarul? karena kita menghemat kertas, kita dapat menghemat sumber daya alam tumbuhan, yaitu pohon. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk Naila dan Sarul. Ya, kertas itu kan dia berasal dari pohon. Pohon itu merupakan sumber daya alam tumbuhan. Jadi kalau kita menghemat kertas, berarti kita telah menghemat sumber daya alam tumbuhan. Selain menghemat kertas,
anak ibu, pada hari ini kita masih membahas tentang manfaat energi. Sebelum kita mulai, coba lihat dulu gambar yang ada di depan. Apa yang kamu lihat dari gambar tersebut? Saya Bu. Ya, Felix? Anak memanjat tiang listrik. Ya, ada anak yang memanjat tiang listrik. Kemudian apa lagi? Ya Bu. Ya, Rama? Anak itu sedang bermain layang-layang di dekat kabel listrik. Iya, dia bermain layang-layang di dekat kabel listrik. Apa lagi? Menghidupkan listrik di dekat air. Iya, Akbar, menghidupkan listrik di dekat air. Kira-kira kegiatan yang pada gambar ini berbahaya atau tidak? Berbahaya. Berbahaya. Kenapa berbahaya, Nak? Siapa yang tahu? Saya Bu. Ya, Gori? Karena listrik itu bisa menyebabkan kematian. Iya, karena kalau kita tidak berhati-hati dengan listrik, listrik itu bisa menyebabkan kematian. Nah, untuk lebih jelasnya, coba anak-anak ibu perhatikan video berikutnya ya. Telah kamu saksikan tadi, bagaimana caranya kita dalam penggunaan listrik? Saya Bu. Ya, bisa? Tidak boleh bermain layangan di dekat kabel listrik. Ya, kita tidak boleh bermain layangan dekat listrik. Apa lagi? Saya Bu. Ya, Felix? Jika ada kabel yang konslet, panggillah orang tuamu. Ya, jika ada kabel yang konslet di rumahmu, segera panggil orang tuamu ya. Jangan kamu langsung memegang yang konslet tersebut. Kemudian apa lagi? Saya Bu. Ya, Jangan menghidupkan listrik di dekat air. ya kita tidak boleh menghidupkan listrik di dekat air. Sehari-hari listrik ini seringkali kita gunakan untuk membantu pekerjaan kita ya. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan saat berhubungan dengan listrik. Coba anak-anak ibu perhatikan ke depan. Yang pertama, ketika mencabut steker, itu kita tidak boleh memegang kabelnya ya. Karena kalau kabel yang kita pegang nanti dia bisa putus. Kemudian yang kedua, jangan meletakkan peralatan elektronik itu di daerah rawan basah. Jadi kita tidak boleh meletakkan alat elektronik itu di dekat area yang bisa terkena air. Kemudian, jika ingin mengganti bola listrik, pastikan aliran listriknya sudah padam. Nah, kalau kamu ingin mengganti bola listrik, matikan dulu listriknya, jangan menyala ya. Kalau menyala itu kita bisa tersentrum. Kemudian waspadai kabel listriknya. Mana tahu kabelnya ada yang rusak, apabila terkena kita juga bisa tersentrum. Kemudian pasangkan penutup stop kontak. Jangan bermain layang-layang dekat kabel listrik seperti yang tadi. Kemudian cabutlah peralatan elektronik kita jika tidak kita gunakan. Jadi dalam penggunaan listrik ini kita tidak boleh bermain-main ya nak. Karena kalau kita salah guna, kita sendiri yang akan merasakan akibatnya. Tadi ada alat-alat elektronik yang menggunakan energi listrik. Siapa ingat?
energi listrik. Dari penggunaan energi listrik itu pada alat elektronik itu ada perubahan energi yang terjadi. Seperti lampu. Lampu itu perubahan energi listrik menjadi apa dia? Cahaya. Kalau blender listrik menjadi apa dia? Gerak. Kalau televisi listrik menjadi ya gerak dan bunyi. Kemudian apa tadi? Radio menjadi apa dia? Bunyi. Ya. Sudah paham anak-anak Ibu tentang perubahan energi? Nah, coba lihat ke depan. Ini tadi jadi bentuk perubahan energi listrik itu ada listrik menjadi cahaya, contohnya lampu. Kemudian listrik menjadi gerak, contohnya blender, kipas angin, mesin cuci, ya kan? Kemudian listrik menjadi bunyi, contohnya radio. Listrik menjadi panas, contohnya setrika. Listrik menjadi bunyi dan gerak, contohnya televisi. Dalam penggunaan alat elektronik itu biasanya ada petunjuk. Tahu kamu itu apa petunjuk? Nah, lihat ke depan. Petunjuk adalah ketentuan yang memberi arahan atau bimbingan tentang sesuatu untuk dilakukan. Itu dia petunjuk ya. Misalnya petunjuk penggunaan, petunjuk pelaksanaan, petunjuk operasional dan petunjuk pemakaian. Misalnya waktu itu kamu disuruh meminum obat, ada petunjuknya 3 kali 1 sendok. Ya kan? Itu adalah petunjuk dalam meminum obat. Masih semangat anak Ibu? Masih. Semangat. Semangat ya. Kita lanjutkan. Dalam bahasa petunjuk itu ada ciri-cirinya. Yang pertama, bahasa petunjuk itu menggunakan kalimat perintah. Misalnya, minumlah obat ini 3 kali sehari. Ya kan? Ada kalimat perintahnya? Ada. Apa? Minumlah. Kemudian, menggunakan bentuk saran berupa kata sebaiknya dan hendaknya. Nah, misalkan sebaiknya gunakanlah sebelum tanggal 10. Itu juga merupakan petunjuk. Kemudian bahasa yang digunakan harus singkat, jelas, dan runtuh. Nah, itu dia ciri-ciri dari bahasa petunjuk. Lebih jelasnya kamu mengenai petunjuk ini, coba anak-anak perhatikan video ya. Tayangan video tadi sudah dijelaskan
Apa itu petunjuk, kemudian ciri-ciri kalimat petunjuk, ya kan? Apa contohnya petunjuk apa saja tadi yang ada dalam video? Ya Rahma? Iya, petunjuk memakan obat. Kemudian apa lagi? Ya Re? Petunjuk membuat sesuatu. Ya, petunjuk membuat sesuatu. Kemudian apa lagi? Saya, Bu. Ya Felin? Petunjuk melakukan sesuatu. Ya, petunjuk melakukan sesuatu. Ada satu lagi. Petunjuk apa lagi? Saya, Bu. Ya, Pak? Petunjuk arah. Ya, petunjuk arah. Petunjuk itu gunanya untuk mempermudahkan kita dalam melakukan sesuatu. Paham anak-anak Ibu? Masih semangat? Dan untuk semangat. Baiklah anak-anak Ibu, untuk supaya kamu lebih memahaminya, Ibu akan memberikan tugas dalam bentuk KKPD dikerjakan secara berkelompok ya. Ibu, dari kertas yang dibagikan tadi, kamu tulis dulu nama anggota kelompokmu, kemudian kamu baca langkah-langkah dalam pengerjaannya ya. Diskusikan dengan anggota kelompokmu. Selamat bekerja. Baiklah teman-teman, saya akan mengucapkan hasil diskusi kami. 1. Berhati-hatilah terhadap kabel listrik. 2. Bermainlah di tempat yang tidak ada listrik. 3. Sebaiknya kamu meminta bantuan orang dewasa ketika menggunakan peralatan listrik. Masuk ke dalam rumah apabila petir mulai terdengar. Nama barang, televisi, energi yang digunakan listrik, perubahan energi listrik menjadi bunyi dan gerak. Kompor, nama barang, kompor, energi yang digunakan gas, perubahan energi gas menjadi panas. Nama barang, air, energi yang digunakan listrik, perubahan energi listrik menjadi dingin. Silakan Mbak duduk kembali. Tepuk tangan untuk Mbak. Baiklah teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi kami. Berhati-hati terhadap kabel listrik. Bermainlah di tempat yang tidak ada listrik. Sebaiknya kamu akan meminta bantuan orang dewasa ketika menggunakan peralatan listrik. Segeralah masuk ke dalam rumah apabila petir mulai terdengar. Nama barang, TV. Energi yang digunakan listrik, perubahan energi listrik ke bunyi dan gerak. AC, listrik, angin, kompor gas, energi yang digunakan gas, perubahan energi gas ke panas. Betul? Nah, selamat sore. Nah, dari hasil diskusi kamu tadi, kamu telah mengetahui bagaimana kalimat petunjuk dalam satu kalimat. Kemudian kamu sudah bisa mengetahui alat elektronik yang menggunakan energi serta perubahannya. Sudah paham kamu semuanya? Sudah. Nah, sekarang buka buku latihan kamu. Buka halaman 90. Kamu bukunya sudah dilihat? Kamu kerjakan latihan yang ada di buku ya. Kerjakan sendiri-sendiri, jangan main contek. Selamat bekerja.
teks petunjuk tentang menggunakan listrik. Kemudian apa lagi? Ya, Felin? Penggunaan listrik yang aman. Ya, penggunaan listrik yang aman. Kemudian, siapa yang masih ingat apa itu petunjuk? Saya Bu. Ya, Ketentuan yang memberi arahan atau bimbingan tentang sesuatu yang dilakukan. Ya, arahan untuk melakukan sesuatu. Kemudian, bahasa, ciri-ciri bahasa dalam petunjuk itu apa saja dia? Saya Bu. Ya, Gori? Menggunakan kalimat perintah. Menggunakan kalimat perintah. Yang kedua apa lagi? Saya Bu. Ya, Rahma? Menggunakan bentuk saran berupa kata sebaiknya atau hendaknya. Yang menggunakan kata syarat seperti sebaiknya atau hendaknya. Yang ketiga apa lagi? Iya Bu. Ya, Naila? Bahasa yang digunakan harus singkat, jelas dan runtut. Ya, bahasa yang digunakan itu harus jelas, singkat, dan runtut. Karena waktu kita sudah habis dan pembelajaran kita sudah selesai. Untuk tugas di rumah kamu kerjakan latihan halaman 96 ya, buat di buku PR dan besok dikumpul. Jangan sampai tidak membuat anak-anak ibu semuanya. Dan setelah kamu tutup buku kamu. Nah, untuk menutup pelajaran kita menyanyi Tambanglah Bungo. Ya, semuanya berdiri. Nah, kita nyanyi Tambanglah Bungo ya. Membacakan doa. Silakan Re, pimpin doanya. Ya, Bro. Online. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga anak-anak semuanya. Siapa yang dijemput tunggu orang tuanya dulu ya nak. Kalau yang berjalan kaki hati-hati di jalan. Dan sampai jumpa besok.